Saya akan kembali ke Mas Arya. Saya minta Mas Arya bagaimana menerjemahkan statementnya Bang Riza. Ini yang terbaik, maksudnya tokoh yang terbaik bagi bangsa, bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Atau bagaimana Anda menerjemahkan statement tadi, Mas Arya? Ya, saya pikir seluruh anggota, terutama Partai Gerindra, berusaha untuk merangkul anggota koalisi. Ya. Semangatnya itu. Jadi berusaha untuk tidak ada yang tertinggal. Nah, sehingga Bang Reza mengatakan misalnya terkait dengan semuanya punya kesempatan. Tapi sekali lagi bahwa keputusan koalisi itu berlaku strategik ya. Tidak ada kandidat yang dicalonkan tanpa potensi menang. Nah, itu satu hal. Tapi hal lain juga tidak ada kandidat yang dicalonkan tapi merusak kohesi dari koalisi. Nah, jadi ada dua variabel yang saya pikir akan menjadi basis atau variabel untuk diputuskan menjadi political decision secara kolektif koalisi Indonesia Maju plus partai yang bergabung belakangan ya 2-3 partai. Meskipun sebagian belum dideklarasikan secara eksplisit. Nah, terkait dengan yang pertama yaitu potensi menang. Nah, misalnya koalisi Indonesia Maju sudah meskipun belum ada deklarasi yang eksplisit secara bersama-sama, tetapi statement sudah bertebaran di berbagai media bahwa Ridwan Kamil akan menjadi kandidat kuat dari koalisi Indonesia Maju. Ya. Misalnya dalam bahasa yang lebih sederhana, ada orang mengatakan barter kandidat ya, karena Deddy Mulyadi kader Gerindra ada di Jawa Barat dan kemudian ada di Jakarta. Nah, itu tentu memperhitungkan selain variabel kohesi dari koalisi, yaitu tingkat penolakan yang rendah, karena Ridwan Kamil juga dianggap berjasa terkait dengan Pilpres Februari lalu, juga adalah potensi elektoralnya. Nah, meskipun secara gap atau secara elektabilitas, yaitu potensi menangnya masih berada di bawah Anies ya, bahkan beberapa survei di atas 2 digit ya, di atas 10% jaraknya, tetapi per hari ini praktis memang hanya Ridwan Kamil yang bisa memepet Anies Baswedan ya, terlepas dari dinamika Anies Baswedan yang belakangan juga menghangat terkait dengan nasib elektoral dia ya, nominasi di bulan Agustus ini ya, tempo hari agak kerepotan karena beberapa partai yang mengusung berbelok. Ya, misalnya PKB. Mas Arya, saya mau tanya sesuatu yang tadi Anda sampaikan juga, bahwa nggak mungkin koalisi itu memasangkan cagup-cagup itu yang tidak punya potensi menang. Dalam aspek RK dengan Kaisang, yang memiliki potensi membawa kemenangan itu di RK-nya atau di Kaisangnya sebenarnya, kalau mereka berpasangan? Kalau by survei ya, atau by opini publik, Kaisang angkanya sebenarnya di Jakarta kecil ya, dibandingkan di Jateng. Jateng belum turun, angkanya sudah melejit ya, bahkan di atas Ahmad Lutfi misalnya, meskipun di bawah margin beberapa survei. Nah, di Jakarta ya Kaisang masih 1 digit ya. Bahkan bunuh diri dong Mas kalau masuk Jakarta. Hanya 1-2%. Nah, tetapi memang ada mesin partai yang dianggap bisa bekerja. Persoalannya adalah apakah jika Kaisang itu digandengkan dengan RK, apakah mampu mengaktifasi mesin politik yang bekerja? Misalnya jika kita belajar dari pencawapresan Gibran di detik-detik terakhir bulan Oktober 2023 yang ketika dicalonkan kemudian ada pergerakan mesin dari Jokowi dan relawan Jokowi yang kemudian teraktivasi secara maksimal. Nah, itu yang kemudian perlu kita cek, apakah bergabungnya Kaisang mampu mengaktifasi mesin, bukan hanya mesin partai tetapi juga mesin politik ya. Mesin koalisi dong ya, artinya ya di sini ya, Mas.